Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan membahas video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi terupdate. Saya berharap ini bisa memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Sebelum kita masuk dalam pembahasan videonya, buat kalian semua yang mau memesan baju seperti yang saya pakai dengan hashtag Terima Kasih Jokowi, ya, dan desain di belakang ada gambar Pak Jokowi seperti ini. Dan ada nama channel YouTube saya, teman-teman, Vicky Himpong. Ya, kalian bisa melakukan pemesanan WA admin saya akan taruh di kolom komentar, saya akan pin. Dan jika itu dihapus oleh YouTube, kalian bisa mendapatkannya di deskripsi nomor WhatsApp admin saya. Ya, kita sama-sama pakai momentum ini untuk mengungkapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dengan simbolis seperti ini, teman-teman ya. Kalian hanya akan bisa mendapatkan edisi ini sampai tanggal 20 Oktober. Kita akan bahas videonya satu persatu. Let's go, teman-teman. Lebih dari 50% anggota DPR muda yang terpilih, 57,5%, itu terasosiasi dengan politik dinasti. Nah jadi sekarang pertanyaannya Mbak Nana, peringatan darurat atau enggak? Mana nih Mbak Najwa, akhirnya setelah kita mention keluar juga dia tuh. Dari tadi ngomong cuap gitu kan, udah ditampar. Tapi nggak berani mention ya? Juga. Tapi peringatan daruratnya mana? Sudah jelas-jelas di depan mata begitu, udah ya. Peringatan darurat Pak 2 lagi nih, atau peringatan darurat. Coba viralkan kembali peringatan darurat, mungkin gambar merah ya. Garuda dengan latar belakang merah. Ini khusus untuk keluarga. Nah, ini makin parah. Mention dong siapa yang dimaksud itu Mbak Nana. Nggak berani atau takut sama nenek atau kurang keras dorongannya. Ini udah jelas-jelas di depan mata lu nih. Apa kabar peringatan darurat? Nah, apa kabar peringatan darurat ya? Jelas-jelas ini di depan mata terjadi. Kenapa nggak berani mention? Kenapa seperti kelihatan takut untuk menyuarakan secara lantang seperti yang Anda suarakan kemarin soal Garuda, lambang dengan latar belakang biru, soal peringatan darurat. Apa? Ya. Kalaulah kalian tanya siapa manusia yang paling bersyukur saat-saat ini di atas muka bumi ini, Romi Soekarno. Sudah kita bahas ini ya. Kita konsentrasi saja meminta atau menggugat MPR agar tidak melantik Gibran. Jadi fokusnya mereka sudah merancangkan skenario untuk berupaya membatalkan. Ini kenapa sih ini provokator satu ini nggak ditangkap ini? Perusak negeri ini, teman-teman ya. Fix cara-cara penggulingan Presiden Gus Dur akan mereka pakai lagi. Aparat keamanan kemana? Jangan tunggu ada kejadian dulu baru bergerak. Tidak mungkin intelijen negara tidak mengetahui hal ini. Gerombolan pengacau akan beraksi. Aduh, pasti ada ini Roy Suryo, manusia Refli Harun ini pengacau negeri. ke sana semua. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke. Ya, oke. Kita kalau mau berjuang jangan ngomong dulu setelah pelantikan. Kalau setelah pelantikan nanti aja kita ngomong lagi. Jadi seolah-olah kita udah pasti gagal, jangan begitu. Pokoknya sampai tanggal 20 kita berkonsentrasi untuk menuntut Gibran jangan dilantik, tidak dilantik. Oke. Jalannya adalah ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Entah dia mau cari gara-gara dengan silent majority, teman-teman ya. Jangan sampai silent majority yang selama ini diam tiba-tiba bergerak karena Anda mencoba berusaha untuk membatalkan seorang Gibran yang dipilih oleh 50% rakyat Indonesia. Melalui mulai besok harusnya. Iya kan? Oke. Kalau sore tutup. Jadi mulai besok bisa dilakukan demo boleh, mengirimkan surat boleh, mengirimkan karangan bunga boleh. Selamat atas tidak dilantiknya Gibran, misalnya gitu. Ya boleh. Boleh. Pokoknya intinya tujuannya ke MPR semua ya. Itu satu. Yang kedua, ini soal lain ya. Saya berharap bahwa civil society seperti kita ini tetap terpelihara semangatnya. Memang kita mengkritik Gibran untuk tidak dilantik. Tetapi kalau tujuan itu tercapai bukan berarti semua masalah selesai. Di depan kita ini kelompok ya, kelompok sosial pengacau negara, teman-teman. Ya, bawaannya adalah bagaimana mereka untuk menjatuhkan
pemerintahan yang sah yang dipilih oleh rakyat dengan tujuan agar supaya kelompok mereka berkuasa. Agar supaya ormas-ormas yang ada di balik mereka itu seperti FPI, HTI bisa bangkit lagi. Ya, ngeri. Ini adalah gerombolan sengkuni, gerombolan penculik atau penjahat kata netizen ya. Kita baca komentar netizen. Kumpulan sampah Republik. Ini gerombolan penculik atau penjahat. Orang gak bermanfaat ini. Udah bisa dijemput ini katanya. Setelah Prabowo Gibran dilantik, lihat aja pasti dibahas nih sama Refly Harun CS. Menurut saya sudah bisa dikandangin nih orang. Emang binatang dikandangin. Hashtag kandangin provokator. Apa kita harus buat lagi? Ini hashtag kan terima kasih Jokowi. Kita buat hashtag kandangin provokator. Manusia tiada guna tukang fitnah dan gibah. Semoga umurnya panjang biar sakit hatinya nggak sembuh-sembuh. Malah makin kronis katanya. Oh. Kenapa mereka tidak senang bila Indonesia tentram? Karena mereka otaknya perusuh ya. Perusuh negara segera ditindak. Orang-orang ini yang bikin negara dikuasai asing. Gerombolan penjajah Yaman. Aduh, udah bawa-bawa. Emangnya ente siapa? Gibran nggak boleh dilantik. Tenang, biarkan terekspos dulu ke publik. Mereka itu gerombolan perusak bangsa. Jongos-jongos proksi. Tinggal tangkap. Tapi kata anak-anak Aba ini kebenaran. Anak Aba gitu loh. Kumpulan orang stres. Jangan sepotong-potong, tuntut sekalian Pagrib jadi Pagrib jangan dilantik tanggal 20 ganti sama Amin yang 24% katanya. Apakah ini termasuk makar? Jadi kalau kalian mendapati kolom komentar itu tidak ada satupun masyarakat yang senang dengan gerombolan ini dia teman-teman. Paling banyak mereka dihujat orang karena memang sakit hati dengan aksi-aksi mereka ini teman-teman ya. Karena mereka ini hanya merusuh saja. Membuat kacau, memprovokasi orang-orang agar supaya melakukan demo, akhirnya ya banyak kegiatan-kegiatan pekerjaan masyarakat mungkin yang terhalang karena orang ini kan hanya perusuh, beban negara saja teman-teman mereka ini ya. Peringatan darurat, negara ini bukan milik dinasti Mulyono. Gagalkan pencalonan Kaisang, kawal keputusan MK. Sebenarnya barusan itu saya cuma cosplay. Tujuan yang utama adalah saya cuma pengen nanya nih, kemana kemarin orang yang teriak-teriak ada peringatan darurat? Kok hari ini nggak ada lagi tuh keluar peringatan daruratnya? Kita sama-sama tahu nih, karena ada fenomena baru-baru ini di DPR. Ada orang yang setelah berbicara dengan Ndoro Putri gitu kan, merelakan kursinya untuk diberikan ke pihak lain gitu. Setelah berbicara dari hati ke hati dengan Ndoro Putri, si orang yang awalnya terpilih ini mengatakan saya sepenuhnya menghargai dan patuh terhadap keputusan Ndoro Putri. Maka dari itu saya mengikuti perintah Ndoro Putri karena Ndoro Putri yang membesarkan saya. Disinilah saya besar begitu. Ya sebenarnya kalau dibahas secara etika dan teknis di partai itu tidaklah masalah dan itu sah. Ya kalau kita pandang dari sistemnya, ya ini seperti sistem dinasti gitu loh ya. Partai ini, saya nggak sebut partai loh, nanti teman-teman yang nulisin di bawah partai siapa ini gitu kan. Kalau berdasarkan sistem, PDIP, kan? Ini yang dikatakan sistem dinasti yang dia memilih secara aklamasi siapa yang harus duduk di kursi empuk itu. Padahal orang yang sebelumnya sudah ada terpilih, setelah berbicara dari hati ke hati, yang terpilih ini merelakan kursinya gitu ke orang yang sebenarnya tidak terpilih. Nah sebenarnya nih, ini dinasti siapa sih? Ini dinastinya Mulyono apa dinasti-dinasti yang lain? Kira-kira negara ini punya dinasti Mulyono atau dinastinya Ndoro Putri sih? Kira-kira siapakah Ndoro Putri yang dimaksud? Peringatan darurat negara Ndoro Putri. Kita baca dulu ya. Reza Rahardian bilang negara ini bukan milik keluarga. Tuh, mumpung sekarang lagi ada job demo, lo teriak lagi dengan lantang. Yang dipilih rakyat itu dinasti. Tapi kalau yang dipilih oleh keluarganya sendiri itu baru demokrasi. Ayo teriak lagi Reza, sekalian lo ajak tuh Ari Kriting sama Najwa. Jangan malu-maluin. Jangan malah mingkem. Oke teman-teman ya.
Jadi semakin hari kita semakin bisa mengambil banyak pelajaran dari pembahasan-pembahasan video yang kita bahas bersama-sama. Dimana soal kalau Pak Jokowi, padahal kan ya ini bukan terjadi secara terang benderang ya, soal politik dinasti yang mereka tuduhkan kepada keluarga Pak Jokowi. Ya, mereka kan kalau nggak dipilih rakyat nggak bakalan jadi juga. Mereka benar-benar nggak tahu, bukan nggak tahu, pura-pura nggak tahu dan pura menutup mata soal fakta bahwa dinasti itu adalah, definisi dinasti adalah ditunjuk langsung oleh yang berkuasa, agar supaya orang yang ditunjuk langsung anaknya itu dari belat keturunannya sendiri menjadi penguasa penggantinya. Itu dinasti. Itu definisi dinasti. Orang awam pun tahu akan hal itu. Tapi mereka benar-benar tutup mata dan berolah pura-pura bego dengan hal itu, teman-temannya, agar supaya dengan tujuan mereka bisa semena-mena menyerang Pak Jokowi dan keluarga mereka dengan keras. Peringatan darurat, demo di mana-mana, bakar bendera Indonesia, rusak fasilitas umum, teriak-teriak dinasti kepada Pak Jokowi. Keras kan? Tapi ketika ini terang benderang terjadi dalam sebuah partai dinasti, terang benderang terjadi, mereka ada yang diam mingkem seribu bahasa, ada yang bersuara tapi kayak takut-takut, ya. Ada yang bersuara tapi ujungnya membela Abah. Ada yang bersuara tapi seperti tidak straight to the point, guys. Tidak langsung kepada inti seperti mereka yang lakukan kepada Pak Jokowi. Jelas-jelas mereka keluar berteriak hari ini itu hanya karena mewakili kepentingan tertentu. Seperti itu, teman-teman, ya. Motifnya sangat bisa diketahui. Ya, sekali lagi saya akan sekarang untuk mengakhiri video ini. Yang mau memesan kaos Terima Kasih Jokowi dengan desain belakang seperti ini, ada nama YouTube saya juga, teman-teman, ya, Vicky Himpong. Kalian bisa melakukan pemesanan, mendapatkan nomor WhatsApp admin saya di kolom komentar, atau kalian bisa mendapatkannya di deskripsi. Saya pamit dulu, teman-teman semua. See you on the next video and God bless you.